Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa tanah yang sering kita anggap biasa saja ternyata dapat digunakan sebagai media penyembuhan, yaitu penyembuhan untuk mengobati berbagai penyakit. Konsep ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana tanah dapat digunakan untuk pengobatan. Bagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Tanah sebagai media penyembuhan. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tanah dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, terutama penyakit kulit. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, cacar. Kedua, koreng atau luka yang sulit sembuh. Dan yang ketiga, gatal-gatal dan eksim. Yang keempat, penyakit lain yang menyerang kulit. Tidak hanya itu, tanah juga dipercaya dapat membantu menyembuhkan demam, menghilangkan rasa amarah, dan bahkan mengubah karakter seseorang yang mudah emosi atau marah atas izin Allah. Media ini juga dapat digunakan sebagai perlindungan dari gangguan sihir dan penyakit ain. Kemudian, kapan tanah digunakan? Bagi Anda yang sering mengalami penyakit yang sulit dijelaskan secara medis, misalnya ketika berkonsultasi ke dokter tetapi tidak ditemukan penyebab yang jelas, pengobatan menggunakan tanah ini bisa menjadi salah satu alternatif. Tentu saja semua ini dilakukan dengan keyakinan kepada Allah dan doa. Kemudian bagaimana cara menggunakan tanah sebagai media penyembuhan? Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa Anda ikuti. Yang pertama, siapkan bahannya, yaitu ambil tanah yang masih murni dan bersih. Hindari menggunakan tanah yang bercampur dengan semen, konblok atau material lainnya. Pilih tanah alami yang ada di sekitar rumah Anda. Pastikan tanah tersebut dalam keadaan bersih dari kotoran ataupun najis. Kemudian, yang selanjutnya yaitu yang kedua, campur dengan ludah. Ambil sedikit air liur atau ludah ya, dengan jari telunjuk seperti ini ya. Campurkan air liur tersebut dengan tanah hingga menjadi seperti pasta. Proses ini sederhana dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ucapkan doa. Bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Biriqati ba'dina yusba bihi sakimuna biizni rabbina. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, tanah bumi ini bercampur dengan ludah di antara kami, dapat menyembuhkan penyakit di antara kami dengan izin Rob kami. Kemudian yang keempat, cara pengaplikasian. Untuk penyakit kulit, oleskan campuran tanah tersebut pada bagian tubuh yang sakit, seperti luka, koreng, bisul, gatal-gatal, atau bahkan jerawat. Untuk meredakan amarah, misalnya ya, oleskan di daerah dada, perut, kening, atau tangan. Kemudian untuk perlindungan dari gangguan sihir atau penyakit ain, lakukan ruqyah terlebih dahulu, lalu oleskan tanah tersebut di area tertentu yang Anda rasa perlu. Kemudian, manfaat dan keyakinan. Pengobatan ini dilakukan dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah bukanlah penyembuh tetapi hanya media untuk penyembuhan. Semua kesembuhan itu berasal dari Allah. Proses ini juga mengajarkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya memiliki manfaat yang tidak hanya untuk kesehatan fisik tetapi juga untuk ketenangan jiwa. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah metode penyembuhan dengan tanah ini sederhana dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan niat yang tulus, ikhlas, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiar yang tepat, insya Allah berbagai penyakit bisa disembuhkan. Bagi Anda yang ingin mencobanya, pastikan tanah yang digunakan itu bersih dan doa diucapkan dengan penuh keyakinan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan jiwa Anda. Silakan share dan juga save video ini dan jika kalian merasa bermanfaat, jangan lupa like dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan
Jazakumullahu khairan. Tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.